Ya Gus, pada ruang cakap SDGs pada pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu kesiapan data untuk tambahan pagu dana desa. Dan ini banyak di desa-desa sudah mempertanyakan, Gus, nanti coba kita kupas dari Pak Kepala BPI Kemendes yaitu Gus Ivan untuk bisa sebagai bahan karena ini rata-rata rekan-rekan di desa sudah mempersiapkan untuk perubahan APBDes Pak Kaban ini. Terima kasih Pak Kaban. Kami persilahkan Pak Kaban untuk menyampaikan materi pagi hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih, Gus Manudi. Eh, Rekan-rekan sekalian, para kerabat desa, para kepala desa dan perangkat desa, para kepala dinas PMD dan aparatnya. Eh, di sini juga terlihat ada dari beberapa kementerian dan lembaga ini eh, ikut serta di sini. Terima kasih. Kemudian juga para tenaga pendamping profesional. Jadi ada hal yang menarik ini, Gus Panudi, kerabat desa sekalian, pada waktu sesi satu ya dari narasumber di forum sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Di situ ada narasumber dari Kementerian Keuangan yang eh, fungsional media yang memang di sana mengurus sepenuhnya ya mengenai dana desa. Jadi ada hal yang menarik karena di situ memang topiknya adalah kebijakan apa untuk desa di tahun 2024 ya. Misalnya di sana ada dari Kementerian Dalam Negeri ya tentang apa kebijakan untuk 2024, kemudian juga ada dari Kementerian Desa juga tentu saja ya untuk kebijakan tahun 2024. Dan yang kita bicarakan di sini adalah satu isi ya, dari eh, Dijen di Kementerian Keuangan di JPK untuk melihat khususnya di sana adalah mengenai bagaimana dana desa ya, direncanakan untuk 2024. Nah, di tahun ini salah satu pembicaraan yang menarik itu adalah mengenai tambahan pagu dana desa. Jadi mulai tahun 2023 itu total dana desa yang disalurkan 70 triliun, 2 triliun itu disalurkan pada tahun anggaran yang sama. Dan itu dinilai tinggi ya, tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya bisa mendapatkan tambahan pagu dana desa itu. Jadi itu seperti biasa kalau tidak ada penjelasan yang detail gitu, maka apa namanya muncul banyak isu sana sini. Jadi ada baiknya kita kembali ke hal-hal yang detail dan berbasis data karena itulah yang kemarin ya terbaca sekali bahwa sebetulnya juga logis dan objektif seperti yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal itu. Dan di dalam forum kemarin itu yang datang lebih dari kalau menurut menurut tim kami lebih dari 800 orang gitu ya. Dari Dinas PMD, Dinas Transmigrasi dan dari Kepala Bappedev gitu. Jadi mestinya pada saat ini sejak hari Selasa kemarin itu para kepala dinas PMD sebetulnya sudah mengetahui eh, ternyata penghitungannya seperti itu. Itu saya kira itu yang penting itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut bagi kita di sini hal yang penting adalah karena pola penghitungannya itu objektif sesuai dengan data begitu, maka penting untuk kita
berefleksi ya. Sejauh mana kita sudah siap terhadap data-data itu. Karena kalau kita siap berarti tahun depan ketika ada tambahan pagu dana desa, karena tahun depan kan 71 triliun dan sama 2 triliun diantaranya itu baru akan dibagikan paling cepat kalau sesuai aturan kan September 2024 itu akan ada tambahan pagu dana desa tahun 2024 dan nilainya tentu saja tidak sedikit itu tinggi. Misalnya ya sejak 2020 ketika mulai ada kinerja tambahan kinerja dimasukkan ke dalam dana desa ya itu dan kemudian Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya ya waktu itu uh, lampiran dari peraturan Menteri Keuangan untuk dana desa itu ada kolom mengenai kinerja kita tahu adalah sekitar 11 juta waktu itu ya. Nah tapi kalau sekarang kan tidak 11 juta ini kan sampai uh, 139 juta misalnya dia sampai seperti itu. Jadi ini sangat tinggi dengan rata-rata dana desa tahun ini sebelum adanya tambahan 2 triliun itu sekitar 900-an, 916 juta per desa. Tambahan 139 juta tentu saja tergolong tinggi. Apalagi ditambah lagi desa yang sudah menang dalam kejuaraan nasional ada tambahan lagi 35 juta. Makanya penting untuk kita siap-siap dan terima kasih tentu saja kepada Kementerian Keuangan ketika Ditjen DJPK di hari Selasa kemarin berkenan untuk menunjukkan ya, bahwa sebetulnya penghitungan objektifnya seperti ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Gus Panudi, kerabat desa sekalian, ini kan di PMK Peraturan Menteri Ya, Pak. Keuangan ya 98 2023 ini alokasi kinerja pemerintah desa. Ini saya ambil lampiran eh, lampiran untuk yang halaman satunya. Ini yang di Aceh itu 139.642.000 ya tinggi ya. Kemudian ditambah alokasi penghargaan. Ya, alokasi penghargaan itu 35 juta per desa. Ini berarti kalau 70 juta berarti ada 2 desa di Provinsi Aceh yang mendapatkan penghargaan. Jadi ini yang kita bicarakan bagaimana bisa mendapatkan alokasi kinerja pemerintah desa dan alokasi penghargaan desa dari Kementerian Negara dan lembaga. Supaya tidak salah paham ketika menggunakan 3 slide PowerPoint dari DJPK Kemenq ini PowerPoint yang sudah disajikan ya. Kami hanya karena sudah pernah disajikan di ruang publik ya di acara sinergitas maka kita hanya sekedar menunjukkan saja. Kemudian yang kedua juga contoh surat dari Bupati ini kenapa disajikan karena sebagai contoh bagaimana upaya untuk bisa interoperabilitas saling berbagi saling memakai data dari Kementerian Desa ke Pemda di provinsi dan kabupaten. Kalau dari Kementerian Desa ke Kementerian Keuangan itu juga sudah ada aturannya gitu, mana-mana saja data yang dibagi pakaikan. Dan itu termasuk bagian dari yang tambahan pagu dana desa itu seperti itu. Di dalam uh, PowerPoint-nya ya, prasarannya itu disebutkan dari DJPK itu ada alokasi dasar, kemudian alokasi dasar itu ini dibagi menjadi 7 tingkatan gitu ya. Kemudian ada alokasi formula, ini tergantung kepada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Ini hal yang sudah bertahun-tahun dijalankan ya. Jadi cuman tambahannya di tahun 2018 ya kalau nggak salah itu dimulai ditambahkan dengan angka kemiskinan desa. Kalau sebelumnya adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
tingkat kesulitan geografis ini mengambil data dari BPS, ya, data dari potensi desa. Saya kira ada yang menarik. Kalau tahun ini dari Pusdatin Kemendesa ada uh, keberanian ya untuk berbagi pakai data IDM yang di situ sudah clean, ya. Maka uh, kesulitan geografis desa itu bisa dihitung ulang tiap tahun. Kalau menggunakan podcast dari BPS itu dalam 10 tahun 3 kali. Kalau di dalam IDM itu bisa tiap tahun. Apa pentingnya mengetahui tingkat kesulitan geografis tiap tahun? Kalau tiap 3 tahun kan berarti angkanya akan sama ya, 3 tahun itu. Kalau tiap tahun kan kita bisa melihat perkembangan yang lebih real yang ada di desa dalam hal penurunan atau kenaikan tingkat kesulitan geografis. Kemudian ada alokasi afirmasi, ini untuk yang desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta berpenduduk miskin terbanyak. Beberapa sering salah paham seperti apa gitu ya. Gampang itu, rata-rata dari dana desa 916 juta ya kalau kemarin ya. Itu kalau lebih dari itu ya kemungkinan ada banyak orang miskinnya gitu. Makanya uh, saya banyak orang miskin tapi kok di desa saya banyak orang miskin tapi kok dana desa saya kok sedikit. Itu hampir hampir tidak mungkin karena begitu banyak orang miskin justru dana desa pasti akan lebih banyak. Dan artinya kalau dana desa di desa kita lebih tinggi daripada rata-rata nasional itu satu tanda-tanda juga bahwa di desa kita itu dana desa sebaiknya juga diarahkan untuk penanganan kemiskinan. Kemudian alokasi kinerja. Nah, ini alokasi kinerja ini untuk desa-desa yang memang kinerjanya bagus, terutama berkaitan dengan uh, karena ini di Kementerian Keuangan ya, dan datanya mereka punya lengkap ya. Itu berkaitan dengan APBDes itu saja. Ya. Berkaitan dengan keuangan desa, percepatan, plus yang terakhir output dan outcome. Yang kalau di Kementerian Keuangan kemudian melihat dari nilai-nilai IDM, Indeks Desa Membangun. Juga di sini sudah ditunjukkan alokasi dasarnya 65% untuk tahun depan itu, kemudian alokasi formulanya 30%, alokasi afirmasi 1%, dan alokasi kinerja 4%. Beberapa hari yang lalu kita sempat diskusikan meskipun secara ringkas ya. Ini pola kalau kita lihat dari 2015 sampai 2023, kemudian ada tambahan alokasi kinerja. Kita mengetahui sebetulnya segera kita memahami arah yang diambil oleh Kementerian Keuangan makin lama akan makin uh, disesuaikan dengan alokasi-alokasi kinerja itu. Apalagi kemudian ditambahkan yang 2 triliun terakhir itu baru tahun berjalan dan basisnya itu juga praktis kinerja. Makanya ini kan nanti menarik itu karena 4% plus 2%. Gitu. Nanti tahun depan ini dana desa disampaikan kepada 75.265 desa ya, sesuai keputusan Mendagri nomor 100 garis miring 145 garis miring 2022. Ini yang lahir pada Oktober ya tahun lalu ya. Kemudian 6 desa ini tidak dialokasikan karena apa namanya itu ya memang di desa itu ada berbagai apa namanya itu ya alasan ya. Kalau desa Kenekes ini kan memang desa adat ya dari suku Ya. Baduy yang memang tidak berkenan untuk mendapatkan dana desa dan tidak tidak kemudian di apa namanya itu diberi sanksi nggak seperti itu. Kalau desa-desa yang lain ini terutama berkaitan desa itu sendiri ada apa ya ada kode wilayah gitu tapi di dalamnya di eh, desa itu sendiri sudah tidak dihuni gitu ya seperti Wonorejo di Balangan ini selama beberapa tahun seperti itu cuman kan proses menghapus kode wilayah itu kan ada prosesnya kemudian juga ada desa-desa yang lain ini persoalan yang lain. Nah yang menarik itu adalah slide ini
di slide inilah kemudian kita mengetahui bahwa 70% sampai 100% indikator kinerja wajib. Kalau yang indikator kinerja utama itu adalah desa melaksanakan BLT dana desa. Ya. Ini memang berdasarkan data, baik itu dari P3KE, ya, yang kemarin kita sudah, hari kemarin kita sudah diskusikan dengan Pak Deputinya langsung. Ya. Itu eh, tiap desa kiranya masih ada by address warga miskin ya. Dan kalau di BKKBN kemarin kan Pak Deputi menyampaikan bukan hanya miskin tapi miskin ekstrim dengan ukuran Bank Dunia gitu. Kemudian tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa sampai batas waktu penghitungan rincian dana desa. Dan ini dinilai oleh Pemda. Jadi tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa. Ya. Belum sampai pada keputusan pengadilan yang inkrah gitu. Jadi eh, Pemda itu berperan di sini ya, tentang apakah terjadi penyalahgunaan keuangan desa apa tidak pada tahun berjalan ya sampai saat diusulkan. Kemudian besaran silpa dana desa tahun 2022 tidak melebihi 30%. Ini yang harus hati-hati ya. Karena kita mengetahui dari postur APBDes yang sudah dikumpulkan, kalau di Kementerian Desa sudah dikumpulkan, terima kasih ini kepada tenaga pendamping profesional ya. Nah, di situ kelihatan bahwa salah satu peningkatan nilai APBDes ternyata kok malah dari Silpa. Ya. Meskipun jumlahnya sekitar 4% ya secara nasional. Ya. Tapi desa per desa siapa tahu ada yang lebih tinggi. Karena rata-rata ya pasti ada yang tinggi, ada yang lebih rendah realnya di lapangan gitu. Jadi di sini eh, mestinya sih tidak mungkin ya. Dana Silpa sampai 30% itu mestinya tidak mungkin. Kecuali di desa itu sedang ada beberapa problem di lapangan ya. Misalnya tiba-tiba kepala desanya atau sedang ada konflik gitu. Misalnya seperti itu ya bisa jadi kemudian di pertengahan sampai akhir tahun eh, pembangunan tidak jalan dan kemudian Silpa di tahun ini ya nanti di bulan Desember itu kemudian sampai 30%. Tapi harusnya enggak. Makanya sudah logis ya itu masuk dalam indikator kinerja utama. Kemudian ada indikator kinerja wajib. Ini dinilai oleh pemerintah pusat ini ya. Kenapa dinilai pemerintah pusat ya? Gampang, datanya ada di pemerintah pusat. Ada di sana juga. Memang ada tantangan dan itu pernah disambut oleh Kementerian Keuangan kan. Bagaimana kalau semuanya dari pemerintah pusat? Yang kita pertama kali melihat apa namanya itu, melihat bagaimana eh, lampiran dari eh, PMK itu eh, lampirannya sudah langsung merujuk sampai sampai kepada data-data pada level desa pada tahun 2022 ini. Ini apa namanya eh, pertama kali muncul ya di tahun 2022. Jadi waktu itu eh, kami juga menyambut menyambut baik gitu ya karena dengan algoritma dana desa waktu itu ya yang sampai eh, apa namanya itu eh, di situ ada ada yang menarik dari Kementerian Keuangan kemudian dari situ langsung sampai ke level desa. Jadi waktu itu ya kami menyambut baik lah karena itu satu langkah berani berani tentu saja karena basisnya ada gitu kan bahwa praktis menggunakan data. Nah, di indikator kinerja wajib, nah ini yang menarik juga. Jadi eh, bahkan sudah berkenan berbagi bobotnya ini. Eh, rasio PADES terhadap pendapatan APBDes. Kita ketahui
eh, bahwa ini nilainya tergolong rendah ya. Tapi yang menarik adalah apakah ada perubahan. Kita tahu di tingkat nasional tidak sampai 3% ya, 2,65% gitu APBDes PADes per APBDes gitu ya. Jadi ini penting, ternyata penting ya. Dan menurut saya sih benar karena itu kan salah satu indikasi kemandirian finansial desa. Kemudian yang kedua, status operasional BUMDesa ya. Jadi BUMDesanya ada tidak, aktif tidak. Nah, yang menarik nanti kita cek bisa diambil dari data mana itu ya. Kalau data itu ada dan sampai ke level nasional sebetulnya ini ya sudah uh, sudah jadi bisa ditunjukkan. Itu untuk pengelolaan keuangan desa. Menarik ini. Jadi untuk pengelolaan keuangan desa berarti pokoknya itu di PADes dan status operasional BUMDesa. Yang kedua, di aspek proses ini juga menarik cara cara penghitungan yang memang penghitungan seperti lazimnya tahapan pembangunan ya. Input, proses, output, outcome. Ada proses di situ. Ini yang diproses ini, kalau kita lihat B1 ini, persentase BLT terhadap total dana desa. Ya. Ini sebetulnya begini, kenapa ya sudah ada BLT, tapi BLT dana desa, tapi kok kemiskinan di desa turunnya sedikit gitu. Ya. Jadi dengan logika seperti itu memang kemudian semakin tinggi persentase BLT atau semakin dia merujuk kepada jumlah warga miskin dan miskin ekstrim yang ada di sana gitu ya maka kemudian dinilai ada keseriusan kan sehingga kemudian ada persentase anggaran BLT terhadap total dana desa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan secara swakelola. Kita masih ingat di apa namanya itu di dalam peraturan Menteri Desa tentang dana desa itu selalu ada di bagian lampiran itu tentang swakelola. Jadi swakelola itu lebih diutamakan. Contoh yang sering ditanyakan itu kenapa nggak boleh ada pelatihan yang kepada desa ya kepada entah itu perangkat entah itu kepada bumdes bagian desa gitu. Ya sebetulnya di dalam lampiran itu sudah jelas bisa kalau swakelola gitu. Jadi di dalam peraturan Menteri Desa sendiri swakelola itu juga dinilai lebih tinggi daripada kalau dikerjakan dengan pihak ketiga. Alasannya sebetulnya jelas juga sih supaya dana desa itu tetap mengalir di desa. Kalau swakelola berarti akan dikerjakan oleh entah itu pemerintah desa atau bersama warga desa sendiri, tapi tidak oleh pihak ketiga yang bisa tidak semuanya sih, tapi yang bisa itu dana mengalir kepada pihak ketiga dari luar desa. Jadi ini memang logikanya adalah memang itu untuk supaya dana desa tetap bergerak di desa. Kemudian anggaran ketahanan pangan. Ya, ini karena secara global itu eh, pangan ini sedang berbahaya ini, ya, terutama dengan perubahan iklim. Ya. Makanya tadi waktu di awal sebelum acara Gus Panudi menyampaikan bahwa di Sukoharjo justru panen berhasil ini apa namanya itu berita yang menggembirakan sebetulnya Gus. Kemudian kategori output capaian keluaran dana desa, realisasi penyerapan dana desa. Saya kira ini ahlinya di Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua, nah ini di Kementerian Desa perlu menyumbang datanya yaitu keluaran dana desa, ya, capaian keluaran dana desa tahun sebelumnya. Jadi karena itu eh, kita sama-sama tahu ini tenaga pendamping profesional itu harus rajin dan detail dan lengkap ketika mengisi monef dana desa. Karena capaian keluaran dana desa itu ya datanya ya ada di sana gitu ya. Jadi kerjasama antara tenaga pendamping profesional dengan perangkat desa dan kemudian ya dengan Kades dan perangkat desa, kemudian dengan pemerintah daerah itu kemudian jadi penting di situ. Kemudian kategori outcome,
yaitu menggunakan status indeks IDM tahun 2023. Jadi pengisian IDM menjadi penting, makanya tahun depan 2024 jangan sampai IDM tidak terisi ya, kemudian menggunakan apa namanya status dari tahun sebelumnya ya. Kalau kita lihat per hari ini saja itu kan 99% ya, berarti masih masih ada desa-desa yang belum mengisi IJM gitu, dan itu sayang itu karena kemudian indikator kinerja wajib ini kemudian tidak muncul. Kemudian persentase penurunan jumlah penduduk miskin dari 2022 ke 2023. Kemarin Pak Deputi di BKKBN, ya Pak Budi kemarin sudah menyampaikan bahwa tidak sepenuhnya bisa dilakukan pemutakhiran ya. Sebetulnya kalau menurut Pak Budi pemutakhiran untuk data P3KE yang itu berbasis pada IK ya, indikator keluarga itu, ya itu bisa dijalankan kalau kalau kemudian nanti ada kerjasama dengan Kementerian Desa, kemudian para tenaga pendamping profesional, kemudian ikut mendukung pengisiannya. Karena kalau saya lihat sih, kuesionernya jauh lebih mudah, lebih sedikit ya, ketimbang kuesioner misalnya dari SDGs desa misalnya. Nah, kalau itu ada, maka peluang desa ya, untuk untuk angka persentase penurunan jumlah penduduk miskin ini ya jadi muncul. Memang tentu saja kalau itu didukung oleh desa dan tenaga pendamping profesional ya pasti ini kemudian data lengkapnya adanya berada di BKKBN ya. Tapi dalam kerangka besar bahwa ini mendukung desa tentu saja itu menarik. Dan itu tentu saja perlu koordinasi dari pemerintah daerah masing-masing. Jadi kayaknya menarik ini koordinasi tenaga pendamping profesional, Pemda dan Pemdes itu untuk kemudian bisa menghasilkan data-data seperti ini. Kemudian indikator kinerja tambahan ini yang dinilai Pemda. Artinya Pemda itu bisa tidak punya peran besarannya 0% ya. Kalau kalau tidak punya data-data ini atau Pemda tidak menyampaikan data-data ini ke Kementerian Keuangan ya. Tapi bisa punya peran tinggi sampai 30% kalau data-datanya itu kemudian lengkap. Nah, ini ada data minimal yang harus ada dan ada data opsional tambahan. Kalau data itu ada, maka peran Pemda semakin tinggi di dalam perolehan tambahan pagu dana desa di tahun berjalan. Yang pertama, pengiriman data APBDes 2021, 2022, dan 2023. Nah, ini menarik ini. Kita mengetahui memang APBDes ini datanya harus diisi di dalam sistem keuangan desa. Tetapi kalau Siskudesnya itu yang digunakan oleh desa uh, kebetulan tidak online, ya tidak akan muncul di Kementerian Keuangan, tidak akan muncul di Pemda, dan tidak akan muncul datanya di Kementerian Keuangan. Tapi datanya ada kan? Nah, di mana data itu muncul? Yaitu di Monef Dana Desa di Kementerian Desa, misalnya begitu. Karena Kementerian Desa mengumpulkan sampai 99% APBDes. Nah, artinya data ini kan bisa ada gitu. Sehingga Pemda bisa menjawab dari desanya masing-masing, oh ini ada data ini gitu. Sehingga peluang desa itu untuk mendapatkan tambahan kinerja dari tambahan pagu 2 triliun dana desa itu bisa muncul. Kemudian keberadaan RPJMDes dan RKPDes. Ya. Nah, ini kan juga desa pasti ada lah. Dan kemudian apakah ada data yang menunjukkan bahwa RPJMDes dan RKPDes di masing-masing desa itu tersedia. Nah, ini juga data ini menjadi penting dan di Kemendes ada data itu gitu. Kemudian pengiriman laporan ini LRA untuk Desember tahun 2021 dan 2022 serta pengiriman untuk yang tahunan ini bulan Desember 2021 dan 2022 DTH dan RTH. Kemudian dokumen rencana anggaran kas
desa memiliki dokumen rencana anggaran kas. Ini juga perlu ada. Ini artinya kalau kami lihat ini jenis-jenis data yang tidak belum muncul di Kementerian Desa ya. Jadi kayaknya untuk misalnya paling tidak IDM lah, karena ini levelnya desa gitu. Jadi kalau SDG desa ya harus kuesioner perbaikan atau penambahan data di kuesioner desa ya, atau di IDM yang cuman sampai level desa justru bisa lebih cepat. Kemudian ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes. Nah, kalau ada informasi ini, kemudian bisa opsional itu artinya kalau ada datanya ya peluang eh, untuk memperoleh dan peluang peran Pemda itu menjadi tinggi. Kemudian tingkat prevalensi stunting tahun 2022. Tapi 2022 ya, sementara BNM by address-nya kalau nggak salah tiap desa ada di 2023. Jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah. Ini juga bagian dari indikator kinerja tambahan jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan. Ini kalau datanya ada. Kemudian ketersediaan dokumen barang milik desa. Jadi saya kira beberapa upaya misalnya dari PKN STAN Kemenkyu untuk membuat bahan pelatihan appraisal BM JES ya, barang milik desa ya, untuk bisa melihat aset-aset desa dan nilainya itu penting. Kementerian Desa juga sedang mengajak bersama-sama Kementerian Dalam Negeri supaya peraturan dalam negeri tentang aset desa itu kemudian bisa diukur, dihitung, didokumentasikan sehingga sekarang kita tahu itu bagian yang penting ya di dalam perolehan tambahan pagu dana desa pada tahun berjalan ya. Jadi kesediaan data atau dokumen barang milik desa. Makanya kita nanti uh, harus bareng-bareng ini saling melatih ini. Ada yang sudah sangat lengkap karena didukung oleh pemerintah daerah tentu saja ya. Misalnya uh, ada di kalau nggak salah Boyolali, Jawa Tengah itu seluruh desanya sudah sejak beberapa tahun yang lalu lengkap itu mengenai uh, barang milik desa, aset desa. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah implementasi cash management system. Jadi yang tadi ya, swaklola itu di dalam Siskudes itu kan sudah kelihatan apakah akan dikerjakan swaklola atau tidak. Begitu Siskudesnya ikut yang online, itu ya langsung akan terbaca di baik itu di Pemda maupun di Kementerian Keuangan dan BPKP. Ya. Sementara yang cash management system ini kan juga sering apa namanya terlihat di desa yang kalau sudah menggunakan apa namanya semua semua aliran dana uh, itu sudah menggunakan misalnya ya tidak tunai tapi sudah pakai apa namanya itu non tunai Transfer, Pak. transfer ya. Kemudian terakhir adalah implementasi Siskusdes online. Ya. Jadi ini saya kira uh, dengan melihat kondisi sekarang, saya kira ini informasi yang sangat-sangat penting. Dan ini, Gus Panudi, ya mematahkan berbagai hoax yang Ya. muncul. Wah, ini jangan-jangan like and dislike. Ini uh, ternyata terutama berkaitan tersedia nggak datanya. Ya. Kalau tersedia itu seakan-akan like yang jadi gitu. Tapi sebetulnya ini persoalan persoalan objektif data. Dan kemudian ada kriteria-kriteria juga untuk tambahan dana desa tahun berjalan. Saya kira kalau yang atas itu apa namanya kinerja keuangan dan pembangunan desa itu nilai IDM tidak hanya statusnya ya, tapi juga nilainya. Dan kita tahu tahun ini sudah kita diskusikan waktu itu dengan Gus Panudi ya. Iya, Ada satu desa yang nilainya sudah sampai satu ya, sudah iya. sampai desa mandiri sempurna. Akhirnya tahun ini pecah telur ya. Kemudian penyaluran dana desa non BLT, ya. Penyaluran BLT, kecepatan penyampaian Perkades BLT pada tahun anggaran berjalan ini kalau dari kepala desa yang beberapa kali sempat berdiskusi dengan kami, wah saya itu paling cepat.
Iya, paling cepat ternyata kan banyak. Ada 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 apa namanya informasi lainnya yang perlu dipertimbangkan. Lalu konsolidasi belanja APBDes. Nah, ini tentu saja peran Pemda jadi penting untuk konsolidasi belanja APBDes. Jadi saya kira sudah jelas, Gus Panudi, peran penting Pemda di sini, kemudian pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, sudah jelas. Kementerian Desa juga untuk data-data yang kemudian terkompilasi sampai level nasional, sehingga mudah digunakan oleh Kementerian Keuangan. Dan berdasarkan pengalaman tahun ini, di mana ada beberapa desa yang harus dicek ulang oleh Kementerian Keuangan persoalan datanya, maka cleaning data, validasi data, kemudian pengecekan tentang keterpercayaan data itu menjadi penting. Jadi itu satu wilayah yang selama ini dikerjakan oleh kalau di Kementerian Desa oleh Pusdatin dan kemudian sekarang dalam proses bekerja sama dengan produsen data, ya, yaitu dari Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Lalu tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa, ini laporan konsolidasi, penyampaian APBDes, kemudian berbagai laporan tadi. Saya kira ini ke arah laporan ke Kementerian Keuangan. Nah, yang terakhir ini juga menarik ini, Gus Manudi. Iya. Yang dimaksud penghargaan itu apa? Nah, itu kan banyak pertanyaan begitu ya. Ternyata di sini penghargaan-penghargaan level nasional, misalnya ADWI ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kemudian Desa Digital, ya. Ini penghargaan dari kalau nggak salah dari eh, waktu itu untuk Desa Digital Kemendes dan Komisi Keterbukaan Informasi, ya, kalau nggak salah ya. KIP apa? Ya mestinya KIP karena Oke. bukan Oke. penyiaran ini. Ya, nah itu eh, ini menarik berarti dengan demikian peran KIP menjadi muncul itu. Kemudian One Village One Product ini OVOP, tapi OVOP yang sifatnya bukan mengerjakan OVOP, tapi OVOP-nya bagus sehingga mendapatkan penghargaan. Pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif. Nah, ini ada di tahun lalu ini. Tahun ini harusnya muncul karena Hari Perempuan Desa Sedunia kan 15 Oktober ini ya. Berarti sebentar lagi ya. Apakah tahun ini ada lomba ini apa enggak ya? Karena ini kalau nggak salah sih ada ya, Pak. Saya belum tahu. Tapi itu pemenang berarti kepala desa perempuan eh, di Indonesia itu pemenangnya itu juga akan mendapatkan tambahan penghargaan tadi yang jumlahnya 35 juta ya per desa gitu. Kemudian desa percontohan anti korupsi ini kalau kalau KPK kan setiap tahun ada 10 desa ya. Nah, yang jadi percontohan anti korupsi berarti desa-desa tersebut punya peluang untuk mendapatkan tambahan yang 35 juta ya. Ini ada satu desa yang dia dapat dapat anti korupsi, dapat yang lain ini dia dapat juga yang lain apakah lebih dari 35 juta yang mestinya enggak sih. Kemudian desa devisa ini berbagai kementerian ini. Ya waktu ini dirumuskan mestinya ada penghargaan-penghargaan yang level nasional juga seperti Desa Wisata Nusantara serta apa namanya kalau yang di bagian saya itu kan yang para pemenang lomba SDGs desa itu ya. Saya kira itu nanti eh, ya dicoba apakah itu berkenan atau tidak dari Kementerian Keuangan itu seperti itu. Tapi artinya ada hal yang menarik kalau menurut Gus Halim ya. Itu penting itu penghargaan untuk ditanyakan di dalam setiap eh, survei atau setiap kuesioner di desa itu karena itu hal yang sangat mudah untuk melihat desa ini akan berpeluang berkembang lebih cepat atau tidak. Itu kalau kalau Gus Salim menyampaikan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi menyampaikan pemikirannya. Nah, tapi ini ternyata dari Kementerian Keuangan sudah langsung ditangkap juga bahwa salah satu kriterianya adalah penghargaan itu. Saya kira itu gayung bersambut ini tentang hal itu. Nah, setelah kita mengetahui ini supaya tidak salah paham, memang ini dari slide yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada di dalam forum sinergitas
pusat dan daerah itu ya, sehingga memang kita kita bisa lihat itu. Nah, eh, ini seperti itu. Kemudian kita tahap berikutnya adalah kita cek sejauh mana kita punya datanya, gitu ya. Yang pertama, data PADES per APBDes. Ini sebetulnya ada di Monef Dana Desa ini, baik pada level desa, kecamatan, provinsi, sampai level nasional. Ya. Artinya data ini ada. Nah, kalau itu data itu ada ya berarti eh, peluang desa untuk mendapatkan tambahan pagu pada tahun berjalan itu juga menjadi tinggi. Ya, kan? Dan data ini kalau di Kementerian Desa praktis yang memasukkan ke dalam database itu adalah tenaga pendamping profesional. Jadi peran tenaga pendamping profesional menjadi krusial berkaitan dengan ini. Ya. Ini yang 2022, kemudian ini yang 2023. Jadi tetap ada data PADES per APBDes. Menghitungnya gampang. Ini kolom yang biru itu PAD, kemudian dibagi kurung buka PAD plus DDS plus PBH plus ADD plus PBB plus PBK plus DLL kurung tutup. Nah, sudah ketemu itu. Kemudian dicek antara 2022 dengan 2023. Apakah ada kenaikan PAD per APBDes? Berarti kalau dilihat seperti itu, bisa ada kenaikan kalau PADes-nya meningkat. Tapi jangan lupa yang namanya rumus matematik itu ada sisi gelapnya. Bisa juga ada kenaikan kalau APBDes totalnya turun. Jadi wilayah lainnya itu, misalnya dana desanya turun, bagi hasil dengan Pemda turun itu persen PADes per APBDes juga jadi ikut naik. Hati-hati. Maksudnya sebetulnya bukan begitu, tapi memang rupiah PADes-nya itu naik dari tahun ke tahun. Bagaimana dengan status operasional BUMDes? Ini ada dua sumber data sebetulnya. Jadi dari IDM itu ada pertanyaan apakah di desa ini ada BUMDes. Jadi status operasional BUMDes sudah pasti itu. Ini membuat desa-desa yang di dalamnya tidak ada BUMDesa sudah hilang peluangnya, ya kan? Karena kan status operasional BUMDes itu kan pasti harus ada BUMDes dulu, baru kemudian BUMDesnya itu aktif atau tidak. Ya. Harus ada BUMDes dulu, kemudian ada aktif atau tidak. Artinya ini cukup diambil dari IDM di Kementerian Desa, jalan itu. Nah, yang kami tawarkan ini kan waktu forum sinergitas itu kan bagaimana kalau ada kerjasama dengan apa namanya ada tanda tangan dari seluruh kepala desa, misalnya di satu kabupaten, apalagi kalau di satu provinsi ya, bisa juga sih sampai satu provinsi menurut kami karena misalnya kayak Bali, kemudian mungkin DIY juga, serta kemudian Bangka Belitung itu kan jumlah desanya tidak terlalu banyak sehingga mengumpulkan tanda tangan dari seluruh kepala desa itu juga tidak sulit bagi pemerintah provinsi gitu ya. Jadi eh, soal status operasional BUMDesa ini bisa diambil dari IDM, ada peluang diambil dari basis data IDM atau langsung dari web BUMDesa, yaitu bumdes.kemendesa.go.id. Kalau ini langsung kelihatan apakah sudah berbadan hukum, jadi sudah pasti harus aktif. Apakah yang dilihat berbadan hukum saja atau memang sudah bahwa BUMDes itu ada di tercatat di Kemendes. Dan nanti sebetulnya ada status operasional yang paling valid tahun depan ini ya, di bulan Februari, yaitu melihat apakah ada pergerakan aktivitas BUMDes dari bulan ke bulan, kemudian di situ uh, ada peringkat BUMDesa berbasis pada tiap bulan tadi itu. Kemudian BLT per dana desa, ini juga uh, mudah ini. Saya kira kalau ini di Kementerian Keuangan juga datanya ada, tapi data di Kementerian Desa paling tidak indikasi ya. Nah, kalau Pemda bisa terkoneksi dengan Kementerian Desa paling tidak punya indikasi BLT per dana desa, karena di sini
ada kategori penggunaan, dan disinilah itu pentingnya tenaga pendamping profesional juga. Makanya kemudian di dalam Siskudes yang terbaru juga ada tagging. Ya. Disinilah pentingnya tagging. Gitu. Ya, jadi ketika kemudian di Monas Dedi ada tagging dan ada pemikiran serupa gitu di BPKP ini, kami kerjasama yang erat ini dengan Pak Oasis di BPKP juga Pak Raden eselon satunya begitu. Itu eh, di situ sama-sama ada tagging. Jadi penting di sini eh, proses tagging itu karena BLT Perdana Desa ini tidak akan muncul kalau tidak di tagging. Jangan sampai salah tagging segala. Gitu. Kemudian ketahanan pangan Perdana Desa ini juga sama. Kalau di Kementerian Desa di Monef Dana Desa ini peran tenaga pendamping profesional dalam hal tagging ini menjadi penting. Kayaknya usul beberapa rekan di ruang ini supaya tagging dari tenaga pendamping itu dilakukan bersama-sama dengan perangkat desa, dengan aparat desa itu masuk akal itu, sehingga tidak apa namanya itu, ya berjalan dan tidak kemungkinan salah taggingnya kemudian menurun. Kemudian jumlah penduduk miskin, uh, tentu saja secara nasional kita tahu menggunakan data B3KE, dan data itu kemarin Pak Deputi di BKKBN itu menyampaikan basisnya kuesioner IKA ya, tentang keluarga. Nah, di di SDG desa itu ada by name by address warga miskin dan warga miskin ekstrim. Ya. Seperti biasa, ini yang bisa mendownload itu hanya admin desa, yaitu kepala desa. Lazimnya kepala desa kecuali dan sekdes kecuali Pak Pak Kades dan Pak Pak atau Bu Kades, Pak atau Bu Sekdes melimpahkan kepada siapa yang dipercaya gitu di desa itu gitu. Tapi kalau enggak ini BNB address-nya sudah ada gitu ya. Dan yang kedua ini rekan-rekan sekalian bahwa BNB address ini pun bisa diakses oleh Pemda asalkan memang sudah disampaikan ke Kementerian Desa suatu surat dari kepala daerahnya, dan lampirannya itu adalah tanda tangan dari seluruh kades, tanda tangan dengan cap dari seluruh kades bahwa memang bersedia datanya untuk digunakan bersama, tidak hanya oleh desa tapi oleh Pemda. Dengan demikian Pemda juga bisa mengetahui BNB address tiap desa. Ini tentu saja sifatnya data alternatif karena data pokoknya adalah B3KE. Dan kita ketahui kemarin kan untuk 2023 itu kan tantangannya terupdate-nya itu. Ya. Jadi penting untuk mengisi data edisi desa dan mengupdate-nya. Tadi juga kita lihat sebelumnya penting mengisi data IDM ya. Dan mengupdate-nya, dan juga penting mengisi data Monef dana desa dan update-nya ya. Jadi itu sumber-sumber untuk bisa menjelaskan tadi data-data yang dibutuhkan. APBDes 2022 ini 99,89% dikompilasi oleh atau dikumpulkan oleh tenaga pendamping profesional. Jadi tahun 2022 itu 86 desa saja yang tidak mengumpulkan, yang mengumpulkan 74.874 desa. Ya. Nah, yang perlu digiatkan bersama di 2023, digiatkan bersama baik oleh pemerintah daerah, oleh koordinator tenaga pendamping profesional di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Juga desanya perlu bertanya kepada pendamping, entah itu pendamping lokal desa, PLD, atau pendamping desa, ini APBD saya sudah dikirim apa belum? Itu bisa bisa meminta begitu kepada tenaga pendamping profesional, karena di tahun ini itu ada 2.278 desa yang APBDes-nya belum terkompilasi, dan masing-masing kelihatan di provinsi mana, nanti di kabupaten mana, sehingga
memudahkan untuk pengecekan. 72.987 APBD sudah terkompilasi. Bagaimanapun ini satu angka yang tinggi. Dulu ada tahun 2015 itu pernah ada presentasi donor di beberapa forum gitu. Kemudian donor itu menganggap bahwa kami mengumpulkan dengan sangat tinggi loh. Berapa? 3.000 APBD. Ya memang pada saat itu di mana kita belum punya kompilasi yang tinggi terhadap APBD 3.000 tergolong tinggi. Kementerian BPS tiap tahun itu melakukan survei kepada 8.000 APBDes, ya. Artinya 8.000 desa. Itu juga tergolong tinggi. Nah, setelah APBDes mulai dikompilasi di Monef dana desa itu barulah kemudian ada lompatan yang sangat besar sehingga kita punya kompilasi yang relatif sudah lengkap. Artinya sudah lengkap itu ya di atas 90% itu sejak tahun 2018. Di 2021 ketika ada apa namanya transisi yang kemudian mempengaruhi APBD terkompilasi, nah itu makanya sekarang kita ketahui pentingnya tenaga pendamping profesional untuk mengisikan ini karena itu bagian dari supaya desa mendapatkan peluang untuk tambahan pagu tadi dana desa di tahun berjalan. Isi dari APBD sendiri lengkap. Ini contoh APBD untuk satu desa gitu. Jadi sangat lengkap sampai ke bawah. Jadi penting untuk segera mengisi ya. Sehingga nanti semua pihak itu ikut mendukung desa. Gitu. Apakah punya LPJMD dan LKPDes? Ini salah satu pertanyaan di SDGs desa. Ya. Jadi apa namanya bukti bahwa ada LPJMDes, ada RKPDes tersedia di desa itu ya update saja tiap tahun SDG desa, terutama untuk kuesioner desa. Ya. Jadi kuesioner desa seperti itu, dan ketika sudah ada kerjasama Pemda dengan desa tadi disampaikan ke Kemendes, maka Pemda pun tiap tahun bisa punya data apakah RPJMDes itu ada atau tidak, RKPDes apa ada atau tidak di tiap desa. Kemudian RPJMDes kalau pakai IDM ini bisa digunakan dengan cara memperkirakan proksi. Karena di dalam IDM itu ada pertanyaan berapa jumlah anggota tim perumus RPJMDes yang aktif. Ya. Ya kalau itu terisi, ya, pasti ya di sana ada RPJMDes. Nah, tapi kalau nggak terisi ya jadi nggak ada. Cuman di sini ada beberapa apa namanya peluang nggak terisi kalau RPJMDes-nya itu sudah tahun kedua, tiga, empat, lima, enam kan gitu. Atau mungkin sampai sampai tahun kelima. Karena kan nggak mau bikin RPJMDes tahun itu sehingga kemudian ditulis kosong. Jadi kalau pakai proxy ini kemudian dianggap nggak punya RPJMDes. Memang yang lebih lengkap berkaitan dengan pertanyaan ini di SDG desa tadi untuk kuesioner desa. Kemudian ada pertanyaan tadi kan data apakah media yang digunakan untuk penyebarluasan APBDes. Nah ini ada satu pertanyaan di dalam kuesioner IDM itu apakah informasi APBDes disebarluaskan ke masyarakat ya, melalui papan informasi, musyawarah desa, melalui website seperti itu, ya. Baliho dan sebagainya, yaitu komponen lainnya. Nah ini kalau terisi Pemda tadi kan bagian dari Pemda. Kalau Pemda bisa menyampaikan ini kepada Kementerian Keuangan, maka desa-desa yang memang sudah menyelenggarakan ini ya mendapatkan keuntungan, yaitu peluang untuk mendapatkan tadi tambahan pagu dana desa. Jadi artinya sumber IDM untuk media APBDes ini tersedia. Kemudian prevalensi stunting ini bahkan untuk tahun ini itu kan diupayakan ada by name by address ya, per desa. Ya. Kemarin kita sudah ketahui dari Pak Deputi, Pak Boni, itu bahwa tentu saja status ini itu wewenangnya Kementerian Kesehatan. Ya. Tapi kan ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana kalau seluruh pada waktu mengisi IDM itu mengambil
mengambil data dari Posyandu, kemudian dari apa namanya itu, dari bidan desa, serta dari puskesmas dan pustu, sehingga angka ini memang ini angkanya Kementerian Kesehatan, ya, karena dari arah yang seperti itu. Tapi didokumentasikan di tiap desa. Itu kan hal yang menarik. Dengan demikian pertanyaan tentang prevalensi stunting per desa itu kemudian bisa dijawab dengan menggunakan sumber IDM. Jumlah anak tidak sekolah, ya, ini juga ada di IDM. Ya. Sebetulnya ada data yang lebih rincinya di SIBBM, ya. Tapi tidak semua apa namanya kabupaten kota kan menyelenggarakan itu, sehingga tidak tidak ya syukur yang menyelenggarakan, tapi kalau enggak itu sebetulnya ada data dari IDM. Di situ ada pertanyaan misalnya S352, apakah terdapat anak usia SD yang putus atau tidak sekolah, ya. Kemudian S353, apakah terdapat anak SMP yang putus atau tidak sekolah, dan berapa anak, ya, dan ini by address-nya juga, ya, tersedia. Artinya kalau ini dijawab dengan benar dan tahun apa namanya cleaning sudah mulai dilakukan ini, sehingga nanti selambatnya Desember sudah dibagi pakai, sudah bisa dibagi pakai dengan berbagai pihak itu. Artinya pertanyaan kebutuhan data jumlah anak tidak sekolah untuk tambahan pagu dana desa itu bisa dijawab. Bagaimana kematian bayi dan ibu melahirkan di desa? Ini kan pertanyaan yang detail ini. Dan ini ada pertanyaan ini ada ditanyakan di dalam SDGs desa, ya. Dengan demikian kebutuhan data kematian bayi dan kematian ibu melahirkan itu ada di SDG desa. Artinya kalau sama tadi, kalau kita Kadis berkenan berbagi pakai data ini, ya, ya apa namanya Pemda bisa menunjukkan berapa per desa, ya, per desa, dan kalau diupdate tiap tahun berarti berapa per desa tahun ini, seperti itu. Ini di bagian bawah ada prevalensi TBC. Saya kira nanti ketika Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Desa sudah menguatkan kerjasama, maka ini by address penderita TBC muncul. Nah, di IDM itu tahun 2022 itu sempat ada pertanyaan ini, ya. Tapi di 2023 kuesionernya diubah jadi pertanyaan 318, apakah berapa jumlah kematian ibu melahirkan, kemudian 319 tapi ini balita, dan 320 kematian bayi, ya. Di 2022 sempat ditanyakan, ya. Tapi 2023 ini sudah terhapus, ya. Jadi kalau nanti permintaan dari Kementerian Keuangan tahun 2023, ya kita satu-satunya angka ada di SDG desa, ya. Kemudian barang milik desa atau aset desa ini di SDG desa sudah ditambahkan, ya. Tinggal apakah ini bisa dijadikan proksi, kan gitu, bahwa memang desa sudah betul-betul menjalankan appraisal, kemudian di situ uh, barang milik desa BMDes itu kemudian muncul. Ini datanya dari edisi desa, ya, bisa bisa muncul itu. Kemudian apakah sudah menggunakan Siskudes, ya. Ini juga sumbernya ada di edisi desa. Misalnya pertanyaan P702, sistem informasi desa itu seperti apa? Sistem keuangan desa alias Siskudes seperti apa? Jadi uh, ini pertanyaan yang sebetulnya muncul juga di Podes, ya. Tapi kalau tahun itu misalnya tahun ini tidak ada Podes, ya sebetulnya ada sumber yang lain yaitu edisi desa. Nah, artinya juga sama ini. Pemda bisa menggunakan data ini untuk menyampaikan ke Kementerian Keuangan, karena tadi yang 0 sampai 30% itu peran Pemda, gitu. Yang terakhir adalah bagaimana proses mendapatkan data desa. Ini yang kemarin kalau di dalam forum sinergitas ini adalah sesi terakhir, sesi keempat, yaitu mengenai interoperabilitas data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan izin dari pemerintah desa. Jadi di bawah itu disebutkan ini pertama kebutuhan akses data desa, kemudian
Kades menyetujui dengan ada tabel di bawah itu, nama Kades, kemudian cap dan tanda tangan Kades. Nah, setelah itu dikirim ke Kementerian Desa, artinya desa sudah setuju berbagi pakai, maka kemudian Kementerian Desa membuka akses data-data seluruh data desa kepada pemerintah daerah. Dan dengan tadi ketersediaan itu, maka pemerintah daerah dapat mengajukan desa-desa mana yang layak dan objektif ya untuk bisa mendapatkan apa namanya itu tambahan pagu dana desa pada tahun berjalan. Ini contohnya ini Pak Bupati Jember ini menyampaikan dengan dilampiri kesediaan dari pemerintah uh, desa membuka akses data kepada Pemda. Ya. Jadi dengan cara seperti ini kemudian data-data tadi yang sebetulnya syukur itu Kementerian Keuangan juga apa namanya fair menyampaikan mana saja uh, apa namanya yang menjadi bagian ya dari pengalokasian dana desa 2024 ya. Dan kemudian kita bisa mencek satu persatu ternyata data-data itu relatif ya tersedia di desa. Dan karena atas jasa tenaga pendamping profesional bisa dikumpulkan di Kementerian Desa untuk yang level desa dan atas jasa tim pendata desa Pokja relawan SDG Desa misalnya itu juga sudah terkumpul di Kementerian Desa. Kementerian Desanya mengumpulkan datanya bisa dibuka hanya oleh admin desa dan admin desa Kades, Sekdes bisa Kades ya bisa bersepakat untuk menggunakan data bersama dengan pemerintah daerah.